Memang selama ini memang tugas kita ya, jadi kita tanggung jawab kita apalagi Dinas PUPR ini adalah khususnya menangani seluruh infrastruktur dasar terkait dengan pembangunan di Berau ini. Dan memang kalau kita lihat untuk usulan aja, untuk usulan yang resmi saja itu rata-rata 8.000 per tahun. Dari 8.000 itu memang kita juga keterbatasan anggaran. Jadi memang kita berusaha berlaku adil dulu. Setiap kampung itu kita usahakan ada satu program yang prioritas mereka yang harus kita kerjakan. Jadi jangan sampai mereka ngusung kampanye banyak juga tidak ada artinya atau tidak ada yang masuk gitu. Nah, namun memang kalau kita lihat hampir setiap ada masukan, kita yang bisa kita tangani, khususnya yang dekat dari lokasi kita yang bisa kita tangani segera. Jadi banyak contoh kayak kemarin di Sukan Tengah itu jalannya rusak. Nah, kepala kampung buat surat, kita ada mekanismenya, surat permohonan, kita tinjau lokasi. Nah, kita bisa turun tanggap darurat. Jadi sepanjang kita bisa turun tanggap darurat, kita turun tanggap darurat itu sifatnya juga tidak permanen. Kalau nanti permanen mungkin dalam proyek gitu. Nah, mungkin selama ini masih banyak masyarakat memang belum paham tentang status jalan. Jadi kami tidak bisa, jadi fungsi kami apabila jalan itu jalan provinsi maupun jalan nasional, fungsi kami adalah fungsi koordinasi, menyampaikan informasi ke luar masyarakat. Nah, itu selalu kami lakukan, karena kan kewenangan kami di situ. Tapi apabila kita menangani jalan itu dengan menggunakan uang kita, itu diperiksa jadi temuan. Jadi bukan kami tidak mau bergerak, apa reaksi Pemda, kenapa Pemda tidak bereaksi? Kita bereaksinya itu adalah berkoordinasi, itu reaksi kami. Nah, itu selalu kita lakukan, kita telepon PPK-nya, kita telepon di balai jalannya misalnya atau di provinsi, selalu kita lakukan itu. Bahkan kalaupun sudah terlanjur ya, kita tutup mata, kita baiki cuma sifatnya sementara. Makanya ada bahasa sementara, tidak permanen. Karena yang namanya permanen itu kan kita pakai hot mix, aspal panas, kita pakai aspal dingin aja untuk pemeliharaan itu. Tapi itu mungkin setahun itu terbongkar lagi gitu, tidak panjang. Nah, ini saya mungkin gini, karena emang selama ini masyarakat kita sudah memberi edukasi, tapi masih banyak yang belum paham. Saya punya rencana, saya harus sosialisasi dengan mungkin membuat semacam spanduk. Nanti kita terangkan berdasarkan undang-undang nomor sekian, jalan ini adalah suatu jalan ini. Kemudian nanti tahun ini proyek-proyek dipelihara tahun sekian. Perlu kita kasih pembelajaran. Kemudian mekanisme untuk apabila ada laporan, kita sampaikan ke masyarakat, silakan mengadu. Misalnya kita kasih nomor WA di situ, silakan nanti sebut namanya. Kemudian kalau memang silakan buat surat supaya resmi. Nanti kami cek ke lapangan. Nah, kemudian sebisa kami nanti untuk menangani langsung. Jadi kalau kita lihat dari evaluasi dari tahun ke tahun, kita perlu menambah dana pemeliharaan memang. Dana pemeliharaan kita tambah supaya nanti minimal jalan yang parah sekali itu bisa kita tangani. Nah, itu ya, khususnya yang rusak parah. Kalau umpamanya tidak. Ini kalau kita lihat memang panjang jalan kita sangat panjang, 1.600 km. Jadi upaya kita untuk meringankan beban pemerintah, kita sudah punya konsep kolaborasi sebenarnya. Jadi seluruh kecamatan ini yang ada perusahaan beroperasi di sana, itu kan mereka punya peralatan juga. Yang selama ini kita selalu ajak mereka untuk contoh kemarin di Kecamatan Kelai atau Segah juga pernah. Jadi kita undang melalui camat, mengkoordinir seluruh perusahaan yang di sana, itu kita undang, kemudian kita kolaborasi untuk penanganan jalan misalnya berapa kilo, 10 kilo, itu membutuhkan material berapa kubik, kemudian BBM berapa liter, kemudian konsumsinya berapa. Nah, itu peralatan apa yang digunakan. Nah, kami biasa di situ menggunakan katakanlah PU menyumbang alat, kemudian tenaga teknis dan perencanaan dari perusahaan bantu BBM-nya, materialnya, konsumsinya. Nah, kita berjanji kita buat schedule, kita laksanakan. Itulah salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka kita kolaborasi untuk melihat anggaran kita cuma tidak mencapai untuk pemeliharaan. Ini kita lakukan pada saat sebelum Lebaran kemarin. Itu jalan menuju ke Talisay kita lakukan, menuju ke sebagian ke Segah, daerah-daerah yang khususnya yang dilewati ada jalan yang tidak lancar kendaraannya. Ini biasa kita lakukan. Nah, ini harapan kita ke depan, ini adalah salah satu solusi. Nah, kita himbau kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Berau ini, seyogyanya mereka tuh
kalau ada ini tetap berpartisipasi. Nah, kita ketahui bahwa jalan kita ini kan jalan kabupaten. Sementara operasi investor di sini kan menggunakan mobil kayak CPO, kemudian kelapa sawit yang setiap malam lewat itu kan melampaui batas kapasitas 8 ton gandarnya. Nah, sementara jalan kita ini kan jalan kabupaten 8 ton saja. Jadi kalau sampai rusak itu ya ini dilematis juga. Nah, seharusnya kita nanti bagaimana duduk bersama sama dinas perhubungan, Polantas, kita cari solusi terbaik dengan perusahaan juga supaya nanti bagaimana kendaraan itu bisa melewati, kemudian kapasitas itu bisa kita atur. Katakanlah mobilnya kita atur, bannya kita tambah, gandarnya supaya itu bebannya kalau dia tidak mengurangi bebannya misalnya. Nah, kemudian kalau provinsi, kenapa mereka rigid jalannya? Karena rigid itu, dicor itu memang biayanya mahal. 1 kilo tuh 12 sampai 13 miliar. Kalau kita gunakan aspal 4 sampai 5 miliar saja. Tapi aspal konsekuensinya itu pemeliharaan kita sangat besar. Nah, dengan kita cor ini memang pemeliharaan agak relatif lebih ringan. Berapa tahun masa umur rencananya. Nah, tapi kalau sudah dicor, itu kendaraan apapun yang lewat kita, contohnya dalam kota kita ini, Jalan Sultan Agung, Jalan Durian, Jalan Diponegoro, itu semua sudah cor, termasuk Kampung Bugis, itu cor, jadi kita bebas. Silahkan lewat kendaraan 20 ton pun tidak ada masalah. Itu jalan provinsi Pak ya? Enggak, jalan kita yang jalan kabupaten Pak ya? Jalan kabupaten itu kita sudah kerjakan banyak, Jalan Durian itu kita kerja semua itu. Di Pasir Diponegoro itu jalan Pulau Panjang semua, karena memang kita Jalan Isa juga kemarin, bayangkan dulu ada kontainer yang itu hancur kan, pasti kita rigid, walaupun itu mahal biayanya, tapi kita tidak pusing lagi. Nah, ini ke depan memang provinsi juga begitu, berpikir kalau kita juga membangun aspal saja dengan kapasitas kurang kuat, sehingga investasi juga tidak mau datang gitu kalau jalannya tidak stabil. Nah, tapi konsekuensinya kita bangun dengan cor itu lambat untuk penanganan jalan. Sementara jalan kita kan sampai bidu-bidu sekarang 250 kilo. Kita tangani semua yang rusak itu ya butuh dana ya berapa puluh triliun gitu. Nah, ini masih dilematis. Ya mudah-mudahan kita kan berbicara tadi dengan adanya IKN ini, kita berharap memang kucuran dana untuk perbaikan infrastruktur Purwo ini turun dengan banyak. Nah, ini bagaimana kita berjuangnya sama-sama gitu. Gubernur kita Pak Isranur juga sudah menyampaikan hal itu, kita dana bagi hasil kalau bisa dinaikkan karena kita banyak berkontribusi nyumbang ke APBN. Saya rasa itu sah-sah saja. Seperti Papua sama Aceh itu kan daerah khusus mereka, sehingga dana mereka lebih besar. Kalau Kaltim ini kan ya kita masih belum. Nah, saya ironi memang lihat Kaltim ini, kita daerah kaya, tapi di mana infrastruktur, di mana-mana, kabupaten mana, semua mengeluh. Tidak ada yang stabil jalannya. Nah, ini kan PR bagi kita semua, bukan pemerintah saja. Saya rasa semua pihak ini, termasuk media lah, gimana ikut berkontribusi, menyuarakan supaya nanti kita ini minimal jalan kita ini yang khusus jalan-jalan utama itu stabil. Karena dengan stabil itu tingkat perekonomian bangkit itu, UMKM bangkit semua. Transportasi lancar, konektivitas, pelabuhan bagus, semuanya itu akan muncul. Pariwisata akan bangkit. Khususnya emang ekonomi rakyat yang akan bangkit. Karena kita ketahui jalan rusak itu pemeliharaan mobil aja setahun berapa, kerusakan apa segala. Biaya tinggi dengan kerusakan jalan ini. Itulah kondisi kita sekarang yang kita alami. Tapi kita optimis saja. Ke depan kita memang tetap fokus kepada apa yang menjadi dasar ya. Infrastruktur dasar ini kan termasuk jalan itu infrastruktur dasar. Kenapa pemerintah pusat Pak Jokowi itu concern dengan infrastruktur. Sampai sekarang tahun pembangunan tahap kedua ini, mereka infrastruktur melanjutkan infrastruktur SDM. Itu tetap menjadi fokus mereka. Kita lihat memang berapa banyak sudah pelabuhan-pelabuhan yang dibangun, bandara yang dibangun, canggihnya, jalan-jalan tembus, jalan tol, luar biasa memang. Nah, itulah salah satu kita sangat ketinggalan dengan negara lain, khususnya infrastruktur. Ini yang kita harapkan, kita tetap sama-sama berjuang. Kita optimis saja, mudah-mudahan ke depan Berau ini bisa lebih maju lagi lah. Oke.